Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan yang baik ini dalam MPLS tahun 2020-2021 Pak Ir mendapat kebagian yaitu tata krama siswa. Sekaligus nanti saya akan menyampaikan tentang tata tertib siswa. Ya, silakan dibuka dulu buku panduan yang sudah kami bagikan kemarin. Yo, dibuka semua. Nah, cari materi untuk tata krama. Ya, sudah. Apa itu namanya tata krama? Tata krama atau adat sopan santun atau yang sering disebut dengan istilah etika. Jadi tata krama itu merupakan suatu bagian dalam hidup kita sehari-hari. Maka dari itu, anak-anak, karena ini juga merupakan bekal untuk masa depan kita semua, khususnya kalian. Karena kalian nantinya akan menjadi orang tua yang akan menjadi panutan bagi anak-anak kalian besok. Apa yang harus kita miliki dalam istilah tata krama ini? Yang pertama adalah kata maaf, kata terima kasih, dan kata tolong. Nah, 3 hal ini yang harus Anda betul-betul pahami, Anda kuasai, dan Anda miliki. Jadi misalnya saja kata maaf. Nah, kalau misalnya kalian sedang mungkin salah pendapat, selisih pendapat dengan teman-temannya, jangan sekali-kali kalian menang-menang sendiri. Selalu katakan kata maaf kalau memang kalian merasa bersalah. Seperti Anda lihat pada gambar yang bawah itu. Kemudian kata terima kasih. Setelah kalian diberikan sesuatu dari seseorang ataupun dari Bapak Ibu guru, setelah mendapatkan pelajaran dari jam pertama, kedua, dan seterusnya, jangan lupa katakan terima kasih. Yang ketiga, kata tolong. Nah, tolong menolong ini adalah budaya kita, anak-anak. Jadi kalau misalnya ada orang jatuh atau teman kalian jatuh, jangan ditertawakan, tapi biasakan untuk selalu ditolong. Lebih-lebih ini seperti gambar yang Anda lihat, anak putri sedang jatuh. Ya, jangan menolongnya karena itu anak putri. Semua saja yang bisa kamu jumpai di situ. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan keluarga, maka lama-kelamaan tata krama ini akan semakin meluas, yaitu di dalam lingkungan masyarakat. Contoh, misalnya kalau ada orang berkerumun, orang tua sedang duduk, kamu lewat atau kamu menaiki sepeda, hendaknya kamu turun dan bilang permisi atau nyuwun sewu. Nah, ini kalau dibahasakan lebih halus lagi. Seperti yang Anda lihat sendiri gambar yang ada di samping kiri. Nah, itu anak yang sopan adalah seperti itu. Nah, ini tolong selalu dijaga terus. Dan ini tidak hanya di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi dimanapun kalian berada, baik dalam lingkungan sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Saya katakan tadi, kaitannya pergaulan ini meluas. Jadi yang namanya tata krama ini meluas dari lingkungan keluarga sekarang sampai di dalam masyarakat. Nah, di dalam pergaulan sehari-hari kita dapat menjumpai yang namanya tipe-tipe orang. Nah, tipe orang itu ada 2 macam tipenya. Ada yang tipe gedondong, ada yang tipe durian. Nah, dari 2 jenis buah-buahan ini saya yakin kalian pasti suka semua. Tetapi dari 2 macam buah-buahan ini mempunyai satu
perbedaan yang menyolok dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, tipe kedodong. Nah, ini memang kalau kalian lihat, dodong itu kulitnya halus. Nah, makanya orang selalu dilihat, jangan dilihat dari segi penampilannya. Orang yang berpenampilan menarik, cara berpakaian yang bagus, cara berbicara yang halus, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanya polesan saja. Nah, inilah namanya tipe kedodong. Berbeda dengan tipe durian. Tipe durian itu adalah, kalau kamu lihat, kalau sering kalian mungkin kalian makan juga, kelihatannya dari luar memang tidak menarik. Karena orang yang penampilannya tidak menarik, kasar, belum tentu orang itu mungkin perilakunya tidak baik. Tetapi justru orang-orang yang penampilannya seperti ini akan mengundang simpatik. Ya, berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Nah, silakan nanti kalian kemas sendiri. Apa yang harus aku lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saya harus berpenampilan atau bergaul sehari-hari seperti kedodong ataukah tipe durian? Silakan nanti kalian bisa melakukan hal seperti itu sendiri. Tentang tata krama, macamnya banyak sekali anak-anak. Misal, bagaimana tata krama dalam bertamu, berkunjung. Ini memang kalian juga harus tahu. Sebab ini memang harus dibekali, yang namanya anak-anak seusia kalian itu harus dibekali bagaimana cara bertamu. Nah, kalau kita mau bertamu, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita berjanji dahulu dengan orang tersebut dan datang tepat waktu, supaya nanti kalian akan dipercaya oleh orang tersebut. Yang kedua, tata cara berbicara. Contoh, berkata peliharalah lidah. Jadi kalau ngomong itu A ya A, B ya B. Usahakan tidak memotong pembicaraan orang lain. Anak-anak, kalau nanti kalian sudah berada di sekolah kita dan proses pembelajarannya sudah tatap muka langsung, kalau nanti diterangkan oleh Bapak Ibu Guru, jangan dibiasakan untuk memotong pembicaraan. Kecuali kalau kalian sudah diberi kesempatan untuk bertanya atau apa saja. Yang ketiga, perhatikan lawan bicara kita. Jangan malah kalian itu berbalik, ya nyungkuri istilahnya, ya itu tidak boleh. Jadi berbicara terhadap seseorang itu yang baik. Yang ketiga, tata krama berpenampilan. Nah, ini penampilan. Jadi kalau misalnya kalian ke sekolah, ini pakainya harus dimasukkan, pakai dasi, pakai ikat pinggang. Pada saat berolahraga, pakaian ini juga sesuai dengan pakaian untuk olahraga. Jadi jangan pakaian untuk kegiatan sehari-hari, misalnya pakaian OSIS dipakai untuk olahraga, ini tidak benar. Memakai pakaian yang cocok dengan situasi dan tempatnya. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, untuk masalah pakaian seragam nanti akan saya bicarakan lebih lengkap di dalam tata tertib siswa. Keempat, tata krama menggunakan fasilitas umum. Nah, ini yang sering kali. Maka nanti setelah kalian berada di sekolah SMP Kanisius Juwana ini, kalian harus sudah membiasakan diri. Mohon maaf, kali ini mungkin kalau kalian datang ke sekolah kalian dalam situasi direnovasi. Nah, semoga nanti selesai dan kalian nanti bisa menikmati bagaimana suasana keindahan sekolah kita. Jaga kebersihan di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar. Menjaga kesopanan berkendara di jalan. Nah, ini yang sering dilihat bahwa anak-anak kadang-kadang naik kendaraan bermotor itu tidak pernah memperhatikan situasinya.
Jadi anak-anak itu biasanya tidak pernah melihat, oh itu gang kecil, bagaimana situasi, apakah ada orang bergerombol di situ sedang duduk-duduk. Nah ini harus kita jaga. Melihat situasi dan kondisi apabila merokok. Nah, ini apalagi kalau di sekolah yang namanya merokok itu tidak diperbolehkan, karena ini merupakan suatu aturan. Nah, kalau kita melihat orang merokok ini kan juga kita harus tahu bahwa di samping kita bagaimana. Nah, karena biasanya seorang perempuan itu banyak yang tidak suka kalau ada di samping kanan kirinya itu ada orang merokok. Nah ini harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi anak-anak, yang namanya tata krama ini harus kita jaga betul. Ya, seperti tadi saya mengucapkan kata salam, jadi assalamualaikum. Nah ini harus dijawab. Maka kalau nanti seandainya Bapak Ibu guru, karena di sini semuanya tidak beragama Katolik dan Kristen, ada juga yang beragama Islam, maka nanti kalau ada yang menyampaikan kata salam, maka dijawab dengan baik. Dan jangan seenaknya pada waktu menjawabnya, harus yang sopan. Karena kesopanan itu adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan bagi kita semua. Nah itu anak-anak. Jadi sekali lagi, mari mulai sekarang nantinya tata krama ini harus kita jaga, kita pelihara dengan baik. Karena semua itu nanti untuk masa depan kita semua. Demikian anak-anak yang berkaitan dengan masalah tata krama. Nah nanti kalian bisa baca-baca lagi secara komplitnya pada materi yang sudah Pak Ir sampaikan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tata tertib siswa. Ya, tata tertib siswa. Untuk apa toh sebetulnya tata tertib ini? Tata tertib ini diberikan kepada kita semua, khususnya para siswa. Tujuannya untuk keberhasilan kalian. Sebab kalau ini tidak disampaikan, maka kemungkinan juga ya, keberhasilannya mungkin agak sedikit terhambat. Oleh karena itu, demi keberhasilan pendidikan di SMP Kanisius Yuhana ini, maka disusunlah yang namanya tata tertib siswa. Ya. Nah, di dalam tata tertib itu setiap siswa akan mempunyai yang namanya hak dan kewajiban. Ya, hak apa yang nantinya kamu peroleh, kewajiban apa yang harus kamu lakukan. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detailnya, kalian harus tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapat. Ya, sesuatu yang kita dapat. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kita mulai dari hak dulu. Hak untuk memperoleh satu. Di sekolah pasti kalian akan mendapatkan yang namanya pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, kalian pasti akan mendapatkan perlindungan dari segala gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, ini perlindungan. Jadi kalau misalnya ada gangguan sedikit, misalnya sampai terjadi perkelahian, nah ini kalian akan selalu mendapatkan perlindungan dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari guru, wali kelas maupun dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, kalian akan mendapatkan yang namanya pemberian santunan, dana kesehatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah kita. Anak-anak, yang namanya dakes, ini dakes anak-anak. Satu-satunya santunan kesehatan yang dimiliki sekolah di Juwana ini adalah SMP Kanisius. Mungkin bahkan bisa merambah tingkat kabupaten. Karena santunan ini memang membantu meringankan biaya atau beban dari orang tua kalian. Nah, untuk apa tuh sebetulnya santunan ini? Santunan ini diperuntukkan bagi anak-anak yang mungkin sedang sakit, sampai kadang mungkin sedang opnam di rumah sakit. Nah, ini akan bisa mendapatkan santunan dari sekolah. Walaupun besarnya tidak banyak, tetapi akan bisa membantu.
Berikut tentang kewajiban. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Yang pertama, datang di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi jangan sampai terlambat. Sebab kalau sampai nanti kalian terlambat pasti akan mendapatkan sanksi. Datang terlambat harus lapor guru piket atau kepala sekolah. 3. Mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh sekolah dengan sungguh-sungguh, tekun dan tertib. 4. Jika tidak hadir, harus ada surat izin atau keterangan dari orang tua. Dan jika sakit lebih dari 2 hari, harus ada surat keterangan dari dokter. Ini harus, ini wajib. 5. Memakai seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku bagaimana? Nah, ini untuk nomor 6. Nah, ini hari Senin dan Selasa itu seragamnya adalah seragam OSIS. Nah, dilengkapi dengan sabuk, sepatu hitam, kaos kaki putih, dan kaos kakinya harus berlogo Kanisius. Rabu dan Kamis seragamnya adalah kotak yang dilengkapi dengan sabuk, sepatu hitam, kaos kaki putih dan berlogo. Jumat seragam pramuka dan dilengkapi juga sabuk, sepatu hitam, kaos kaki hitam dan berlogo. Jadi kaos kakinya nanti hitam. Sabtu seragam batik. Ya, ada sabuknya, sepatu hitam, kaos kaki putih dan berlogo. Nah, itu mengenai seragam. Nah, ini harus dipakai dengan baik. Berikut yaitu membayar uang sekolah. Anak-anak, yang namanya uang sekolah. Sekolah kita adalah sekolah swasta penuh anak-anak. Ya, maka semua ini memang ditanggung sepenuhnya oleh orang tua. Ya, khususnya untuk IKM, iuran kesejahteraan murid. Maka kalau kalian tiap bulan harus membayar uang sekolah, itu kewajiban memang. Karena kami semua ini memang mendapatkan upah atau gaji juga dari orang tua murid. Maka tolong setiap tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 8, ini harus sudah dibayarkan. Nah, kalau seandainya, kata seandainya, mungkin namanya uang kadang-kadang dicari dan mungkin tidak tepat waktunya. Nah, ini harus ada yang namanya perjanjian antara orang tua dengan pihak sekolah, khususnya wali kelas. Sehingga nanti para wali kelas akan bisa memberikan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah. Selanjutnya, sebelum jam pertama dimulai, nah tadi sudah kalau salah pada materi-materi yang kemarin mungkin sudah disinggung oleh bapak atau ibu guru yang menyajikan materi tersebut, dimulai dengan doa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan sesudahnya nanti juga pulang berakhir dengan doa lagi. Selanjutnya kebersihan, menjaga kebersihan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Ini tanggung jawab kita semua anak-anak. Jadi jangan sekali-kali punya pemikiran bahwa sekolah kita punya Pak Bon, itu berarti harus urusannya Pak Kebon. Tidak. Yang namanya kebersihan sekolah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari kalian masuk di dalam lingkungan sekolah sampai kalian meninggalkan lingkungan sekolah. Berikut, mengikuti upacara setiap hari Senin dan hari-hari nasional. Nah, pada saat mengikuti upacara bendera, kalian harus sudah berpakaian yang rapi sesuai dengan ketentuan. Karena hari Senin itu adalah seragamnya adalah seragam OSIS. Berikutnya yaitu meletakkan sepeda. Di belakang itu sudah ada tempat sepeda, tempat parkir dengan bagus. Maka aturlah sepeda kalian yang rapi, yang baik. Dan jangan lupa selalu dikunci. Jangan punya anggapan bahwa di sekolah apa ono maling, enggak. Memang tidak ada yang namanya pencuri, tidak ada. Tetapi kita harus yang namanya jaga-jaga. Ya, maka dari itu tolong sepedanya supaya dikunci.
Nah, itu kewajiban yang harus kalian lakukan. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus balan, harus seimbang. Nah, maka dari itu kalau anak-anak melanggar dari apa yang sudah disampaikan Pak Ir tadi, berarti Anda melakukan satu tindakan yang salah. Nah, di sini ada yang namanya larangan. Ya, larangan. Apa yang dilarang di sekolah? Anak-anak dilarang mewarnai rambutnya, dilarang gondrong. Ya. Kemudian dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Dilarang membawa rokok apalagi sampai merokok di luar sekolah. Dilarang keluar halaman sekolah selama jam sekolah. Jadi meninggalkan sekolah itu harus tepat waktu, dan kalau seandainya ada keperluan harus minta izin dulu kepada bapak ibu guru yang piket atau kepada kepala sekolah. Dilarang berkelahi. Dilarang membuat coret-coretan di dinding, di meja kursi. Anak-anak, sekolah kita ini nanti sebentar lagi kalau renovasi ini sudah jadi, maka dinding, kursi ini semuanya dalam kondisi baru. Nah, maka ini harus diperhatikan betul, jangan sampai dicoret-coret. Harus dijaga, dipelihara betul. Dilarang keluar dari ruang kelas pada waktu pergantian jam pelajaran. Nah, jadi kalau kalian mau meninggalkan kelas, boleh-boleh saja, asal kalian minta izin dari bapak ibu yang mengajar. Dilarang mengajak orang lain ke sekolah pada waktu ekstra, karena ini nanti akan menimbulkan permasalahan pada waktu sore hari. Dilarang membawa HP, dilarang memberi warna pada kuku, ya, dan kuku yang panjang harus dipotong. Dilarang membawa minuman keras atau minuman yang dilarang, ya, ini tidak boleh. Dilarang membawa barang atau benda yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Ya, satu contoh misalnya, ya, belati, nah, tahu belati ya? Nah, itu tidak boleh. Nah, senjata tajam, itu tidak diperkenankan. Maka kalian harus betul-betul perhatikan, karena tiap-tiap kelas nanti akan ada yang namanya tata tertib sekolah. Nah, kalau sampai kalian melanggar, maka ada sanksi dan hukumannya. Sanksinya apa? Yang pertama adalah peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, peringatan secara tulis kepada orang tua, sampai nanti diskor. Nah, diskor kalau tidak sadar, tidak insaf, maka jelas akan sanksi yang terakhir, yaitu dikembalikan kepada orang tua. Ya, demikian anak-anak yang berkaitan dengan masalah tata tertib sekolah. Lebih detailnya, lebih lengkapnya nanti Pak Ir, karena saat ini Pak Ir urusan kesiswaan, nanti akan saya sampaikan lebih rinci apabila kalian sudah ketemu Pak Ir di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.